Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Aditya dari kelompok MKE 1, grup 4, yang mana dari saya sendiri mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan materi yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu mengenai analisis efisiensi thermal pada PLTG. Dan untuk judul artikel yang kami rujuk, yaitu berjudul Analisis efisiensi termal untuk menentukan beban optimal pada pembangkit listrik tenaga gas PLTG menggunakan metode siklus Brayton. Mungkin bisa dilanjutkan untuk slide-nya. Baik, jadi berangkat dari latar belakang yang kami rujuk pada artikel tersebut, yang mana kebutuhan energi listrik di Indonesia itu terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan perkembangan industri dan juga populasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, berbagai jenis pembangkit listrik dikembangkan, seperti PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, kemudian pembangkit listrik tenaga gas uap, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, dan juga yang lainnya. Nah, yang akan kita paparkan ataupun yang diteliti oleh penulis pada artikel ini yaitu pada PLTG. Kemana dari PLTG ini memiliki banyak keunggulan seperti waktu startup yang tergolong cepat, fleksibilitas dalam pengoperasian, serta cocok untuk melayani beban puncak atau peak load demand. Kemudian dalam lokasi yang diteliti oleh penulis artikel ini itu berada pada PLTG Grati Blok 2 yang menjadi objek penelitiannya. Yang mana untuk lokasi PLTG Grati Blok 2 ini berada di Jawa Timur. Kemudian berdasarkan data tahun 2018, efisiensi pada PLTG ini masih tergolong rendah yaitu sekitar 26,27%, yang mana kondisi ini menunjukkan bahwa sistem belum beroperasi secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai pengaruh perubahan beban terhadap efisiensi thermal untuk menentukan beban operasi optimal yang menghasilkan efisiensi terbaik. Bisa dilanjutkan untuk slide-nya. Baik, jadi untuk pembangkit listrik tenaga gas ini menggunakan siklus Brayton, yang mana dari siklus Brayton ini ditemukan oleh seorang penemu di Amerika yang bernama George Brayton. Siklus ini merupakan siklus daya termodinamika yang ideal untuk turbin gas, sehingga sampai saat ini masih sangat populer digunakan oleh pembuat mesin turbin ataupun pabrikan dalam menilai peningkatan kinerja. Siklus Brayton ini sendiri terdiri dari kompresi isentropik dan pelepasan panas pada tekanan konstan. Mungkin untuk slide-nya bisa dilanjutkan. Baik, jadi pada proses siklus Brayton ini dibagi menjadi dua, yaitu siklus terbuka dan juga siklus tertutup. Nah, untuk siklus terbukanya ini akan saya jelaskan terlebih dahulu, yang mana dari tiga komponen dasar yang terdapat pada PLTG ini, yaitu yang pertama, yaitu kompresor, yang kedua, combustion chamber ataupun tempat pembakaran, dan juga turbin. Nah, cara kerja dari siklus terbuka Brayton ini, yang pertama, dari kompresor ini menyedot udara di lingkungan, yang mana untuk udaranya ini tekanannya masih berada pada kisaran 1 megapascal ataupun 100 megapascal ataupun sekitar 1 atmosfer. Kemudian pada kompresor ini dari udara ini dikompresi atau diberikan tekanan, yang mana setelah dikompresi ini udaranya melaju kepada combustion chamber ataupun tempat pembakaran. Nah, pada tempat pembakaran ini, fluida yang telah mengalami kenaikan tekanan disemprotkan ataupun dispraykan bahan bakar, yang mana dari fluidanya ini akan menghasilkan kenaikan temperatur dan juga selanjutnya masuk ke proses 3 dari eh, uap panas yang telah dibakar tadi melaju kepada turbin, yang mana dari turbinnya ini nantinya akan menghasilkan kerja kerja neto eh, untuk kerja dari uapnya ini nanti gas uapnya ini nanti akan memutar sudu-sudu turbin ini, yang mana dari turbinnya ini nanti akan berputar dan menghasilkan energi mekanis yang nantinya akan menghasilkan dari energi listrik. Kemudian masuk kepada siklus tertutup Brayton. Dari siklus tertutup Brayton ini berbeda dengan siklus terbuka, yang mana dari
proses kerjanya sama, akan tetapi ada perbedaan pada komponen, yang mana pada komponennya ini sendiri untuk combustion chamber diganti dengan heat exchanger ataupun penukar kalor, yang mana pada proses 1-2 ini untuk udara yang telah dikompresi pada kompresor itu dinaikkan temperaturnya pada heat exchanger, jadi tidak disemprotkan eh, bahan bakar, akan tetapi untuk fluidanya sendiri ataupun udaranya ini dinaikkan temperaturnya melalui heat exchanger. Nah, kemudian setelah keluar dari turbin ini uh, akan masuk kepada heat exchanger yang kedua. Nah, pada heat exchanger yang kedua ini untuk udaranya dinormalkan kembali ataupun temperaturnya dinormalkan. Nah, jadi untuk perbedaannya yaitu pada siklus terbuka untuk panas gas buang hasil dari kerja keseluruhan sistem ini langsung dibuang ke udara. Akan tetapi berbeda pada siklus tertutup, yang mana untuk siklus tertutup ini untuk panas ataupun gas hasil kerja pada turbin ini dimasukkan lagi ke heat exchanger dan di cycle kembali untuk dimasukkan ke kompresor. Kemudian masuk kepada siklus Brayton, yang mana dari siklus Brayton ini ada siklus aktual dan juga ideal, yang mana dari siklus aktualnya ini proses 1-2-nya ini terjadinya proses kompresi eh, isentropis pada kompresor. Kemudian proses 2-3 ini terjadinya proses pembakaran pada tekanan konstan ataupun isobarik. Kemudian proses 3-4 yaitu proses ekspansi isentropik pada turbin. Dan proses 4-1 ini proses pelepasan kalor pada tekanan konstan. Dan jikalau merujuk pada siklus idealnya, karena siklus ideal ini berdasarkan dari desain. Dan untuk siklus idealnya ini eh, untuk proses 1-2 itu proses kompresi isentropis pada kompresor, dan proses 2-3 yaitu penambahan energi pada tekanan konstan di mana bahan bakar bertemu sehingga terjadi proses pembakaran. Kemudian proses 3-4 yaitu pengembangan isentropik udara dari udara gas panas sehingga menimbulkan tenaga putaran mekanis pada turbin. Dan proses 4-1 yaitu proses pembangunan gas panas hasil proses pembakaran pada tekanan konstan. Nah, kemudian di sini ada uh, bagian-bagian ataupun komponen dari uh, sistem PLTG ini sendiri. Yang pertama dari kompresor, yang mana kompresor ini adalah sistem pembangkit dengan jenis aksial. Dari setiap tingkat menghasilkan peningkatan perbandingan tekanan, dan juga setiap tingkat sudunya ini menerima udara dari tingkat sebelumnya dan mempercepat atau memperlambat aliran udara sesuai fungsinya. Kemudian ruang bakar ini kemudian masuk ke komponen berikutnya, yaitu ruang bakar. Di mana ruang bakar ini sendiri terdiri dari dua pipa konsentrik, yang mana masing-masing linear atau out-linear dengan tutup di bagian depannya. Dan bagian belakangnya juga dirancang sedemikian rupa sehingga gas panas yang dihasilkan dari pembakaran dapat mengarahkan ke bagian turbin. Kemudian dari eh, komponen selanjutnya yaitu turbin, yang mana turbin ini berfungsi dengan mengubah gas panas dari ruang bakar dan pembakaran menjadi tenaga mekanis. Dan deretan sudu-sudu membentuk turbin yang berfungsi sebagai rotor dan sudu-sudu yang tidak berputar. Jika kecepatan aliran udara digunakan untuk memutar turbin, itu dapat dilakukan melalui impuls dengan mendorong atau melalui reaksi. Kita masuk kepada metode penelitian artikel terkait, yang mana di sini sudah disediakan diagram alir, yang mana untuk input datanya itu berupa beban, kemudian flow ataupun aliran, kemudian LHV pada lower heating value ataupun lower heating value, kemudian efisiensi kompresor, turbin, entalpi inlet kompresor, outlet kompresor, entalpi combustor, dan entalpi exhaust turbin. Nah, kemudian jikalau data sudah lengkap, eh, untuk proses selanjutnya itu menghitung, akan tetapi jikalau dari data keseluruhan variabel ini belum terlengkapi, maka untuk proses perhitungan belum bisa dilakukan. Nah, kemudian output yang dihasilkan yaitu berupa nilai kalor masuk Q in, kemudian nilai laju aliran udara MA, kemudian nilai kerja kompresor W kompresor, terus lalu kemudian nilai kerja turbin WT, dan nilai efisiensi termal dari keseluruhan sistem. Kemudian
Lanjut ke slide berikutnya. Di sini terdapat tabel data pada PLTG Blok 2 yang sudah didapatkan ataupun didapatkan daripada penulis artikel tersebut. Nah, di sini untuk perhitungan data yang diperoleh dari PLTG Blok 2 Unit 1 pada beban 30,9 megawatt. Jadi sedikit balik ke sebelumnya, yang mana untuk tabel datanya ini yaitu ada tiga variabel. Yang mana untuk empat variabelnya ini yaitu pada beban 30,9, 50, 75, dan 100 megawatt. Nah, kemudian kita masuk kembali kepada perhitungan, yang mana dari perhitungan ini kita menghitung dari beban yang paling kecil yaitu 30,9 megawatt. Nah, untuk masuk ataupun menghasilkan dari efisiensi thermal keseluruhan ataupun mendapatkan hasilnya, kita perlu menghitung kerja ataupun entalpi daripada eh, sistem komponen terlebih dahulu. Yang mana untuk step 1 yaitu menghitung entalpi pada inlet kompresor, yang kedua entalpi H2 pada outlet kompresor, kemudian menghitung entalpi H3 pada kompustor. Kemudian eh, dilanjut untuk menghitung entalpi pada exhaust, dan yang kelima yaitu menghitung outlet kompresor teoritis. Dan dilanjut pada step ke-6 yaitu menghitung exhaust teoritis. Dan dari step ke-7 ini kita sudah masuk untuk menghitung dari total efisiensi thermal, yang mana kita menghitung nilai kalori yang masuk terlebih dahulu yaitu Qin, kemudian menghitung laju aliran udara, dan menghitung kerja kompresor, kerja turbin, dan juga yang terakhir menghitung efisiensi thermal, yang mana efisiensi thermal pada beban 30,9 megawatt ini sebesar 23,23%. Kemudian di sini ada tabel perolehan data daripada empat variabel beban, yang mana dari efisiensi kompresor dan efisiensi turbin ini cenderung menurun pada kenaikan beban, yaitu bisa dilihat di sini pada beban 30,09 megawatt untuk efisiensi kompresor ini sebesar 86,59 dan turbin 94,05%. Akan tetapi dari eh, efisiensi ini menurun pada pembebanan, kenaikan pembebanan, yaitu titik puncaknya itu 100,7 megawatt. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena menurut hasil analisis daripada artikel ini, pada saat kenaikan pembebanan otomatis dari kerja kompresor dan turbin ini meningkat. Yang mana dari kerja kompresor ini ataupun dari fluida yang mengalir pada komponen menghasilkan gesekan ataupun kerugian panas. Nah, akan tetapi jikalau hanya melihat dari efisiensi komponen, memang menurun. Akan tetapi berbanding terbalik jikalau melihat dari efisiensi thermal keseluruhan sistem. Yang mana dari keseluruhan sistem ini, efisiensi thermalnya terlihat ada kenaikan dari beban 30 megawatt yang terendah, yaitu sebesar 23%. Kemudian pada pembebanan berikutnya mengalami kenaikan sampai titik puncaknya pada pembebanan 100 megawatt, yaitu sebesar 33,33%. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan artikel, yang mana dari kesimpulan artikel ini metode siklus Brayton ini dapat digunakan untuk menghitung efisiensi thermal sehingga bisa menentukan beban yang optimal di PLTG Blok 2 Grati. Kemudian beban yang paling optimal untuk PLTG Blok 2 Grati yaitu di beban 100 megawatt. Hal tersebut dikarenakan efisiensi thermal paling tinggi pada beban maksimum di masing-masing unit. Dan juga hal tersebut dikarenakan pada beban maksimum dengan flow bahan bakar sebesar kurang lebih 9,9 kg per second dan heating value. Kemudian dari hasil pengujian tersebut dapat dilihat bahwa unit 1 sampai unit 3 pada PLTG tersebut mengalami efisiensi thermal yang paling tinggi, yaitu pada unit 1 di beban sebesar 33% dengan efisiensi kompresor sebesar
85,4% dan efisiensi turbin sebesar 92,44%. Yang mana dari efisiensi ini unit satu dijadikan prioritas operasi dibanding unit 2 dan 3 dan efisiensi masing-masing unit meningkat jika dioperasikan dengan beban maksimum. Baik, dari artikel yang kami jadikan referensi, jikalau dari teman-teman ingin merujuk ataupun mengkaji daripada artikel tersebut, bisa untuk mencarinya pada Google Scholar dengan judul Analisis Efisiensi Termal untuk menentukan beban optimal pada pembangkit listrik tenaga gas menggunakan metode siklus Brayton. Mungkin sekian pemaparan dari saya, Indra Aditya. Kurang lebihnya mohon maaf dalam pemaparan presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.